Oke, selamat malam. Video ini saya akan membahas tentang prospektus dari Blibli sesuai janji saya di kemarin ya. Prospektus dari blibli.com dan saya tag ini masih market masih berlangsung. Kios selagi di atas 470 cakep tuh. Nanti saya share ya di channel. Oke, kita mulai ya dari prospektus blibli.com. Sebelum ke sana ya, teman-teman kalau mau lihat ya parade dari saham-saham yang IPO, cara belinya gimana, tuh ketik aja a-apo.co.id/id. Nah, nanti di sini ada list-listnya, ada blibli.com, lalu ada Jaya Medica Industri, ini sektornya ada healthcare, lalu ini dan you name it lah, ini lah bisa dibaca sendiri. Di video kali ini kita akan concern ya membahas yang lagi booming dan yang lagi dibicarakan yaitu blibli.com. Apakah semenarik itu IPO-nya dari blibli.com atau PT Global Digital Niaga Tbk ini? Oke, kita bahas ya. Kita bahas tentang prospektusnya, baiknya kayak gimana, dan di akhir nanti saya akan menyimpulkan menarik apa enggak untuk si blibli.com ini. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu yang awal ya ini. Tanggal-tanggalnya, jadwal-jadwalnya, di mana dia masa penawaran awalnya 17 sampai 24 Oktober, lalu tanggal efektifnya 28, masa penawaran 1 sampai 3, penjatahan 3 November, distribusi 4 November, dan listing ya. Ini kemungkinannya itu di tanggal 7 November. Nah, ini kemungkinan dia IPO-nya atau listingnya. Oke, dia kondisinya sekarang menawarkan dengan harga di range 410 sampai 460. Tuh. Dan juga dananya nanti mereka yang akan didapatkan itu sebesar 8 triliun. 8 triliun 174 miliar. Ya, ini total dananya, dan ini termasuk IPO terbesar kelima lah ya di Bursa Efek sejauh ini, dan ini hal yang luar biasa. Kalau nggak salah separuhnya IPO-nya dari Goto ya, masih separuhnya. Goto tuh di kisaran di atas 15 kalau nggak salah. Ntar saya cekkan dulu di RTI Bisnis. Kalau Goto sendiri itu total IPO amount-nya itu berada di angka 13 nih, angka 13 triliun IPO amount dari Goto. Bentar. Tadi saya udah ngitung. Oke, selain IPO, dia menawarkan saham penawaran. Dia waktu IPO itu juga menawarkan dia juga menawarkan saham-saham ya yang diterbitkan khususnya untuk karyawan. Kalau teman-teman baca ya. Di sini sehubungan dengan penawaran umum tanggal 1 Agustus 2000 surat keputusan tanggal 1 Agustus 2022 tentang persetujuan dan pengesahan ketentuan program alokasi saham pegawai PT Global Digital Niaga Tbk. Nah, ini dia akan tentang perubahan persetujuan dan pengesahan syarat dan ketentuan program alokasi saham pegawai. Itu ada program namanya ESA atau Employee Stock Allocation. Itu nominalnya itu sebesar 0,31% dengan harga penawaran. Nah, berarti ini di saham yang ditawarkan. Nah, ini kan dialokasikan memang untuk karyawan. Lalu selanjutnya ada lagi yaitu namanya perseroan menyetujui pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan atau MESOP. Ini kalau ini option ya, berarti ditawarkan, tapi karyawan bisa membeli, bisa enggak ya. Sama dilaksanakan perseroan sampai tanggal 20 Desember 2024. Nah, ini sampai aksi MESOP-nya sampai 20 Desember 2024. At least berarti setelah IPO langsung dia ada MESOP lah. Sampai ini dengan nominal lembarnya 3 miliar lembar saham atau 2,9%. Kalau di total ya, IPO amount mereka atau total dana yang didapatkan oleh blibli.com itu adalah dari IPO sendiri ya. Dari IPO sendiri dia 8 triliun, lalu dari ESA 0,31, kalau saya kalikan dengan harga 460,
itu dapatnya itu 25 miliar, lalu dengan MESOP-nya sendiri itu sebesar 1,6 triliun. Jadi kalau di total hampir 10 triliun total dana yang akan di raup lah ya sama Blibli.com dengan mereka menawarkan IPO. Itu kan nominal yang besar. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. IPO dalam menentukan ini nyawa dari suatu perusahaan ini saat listing, habis itu dibanting apa enggak, itu seperti apa. Nah, ini total dananya 10 triliun. Sangat besar ini, bahkan bisa dikatakan ya. Bisa dikatakan sangat besar. Lalu emisi penjamin efeknya ada BCA Sekuritas atau ya terafiliasi lah ya, satu grup juga dari Jarum. Lalu ada BRI Dana Reksa, dan ini kesanggupan penuh atau full commitment. Jadi kalau semisal tidak ada retail yang tidak mau ya, tidak ada retail yang tidak ingin membeli Blibli.com, ini otomatis sudah diambil sahamnya atau sudah pasti didistribusikan ke BCA Sekuritas dan BRI Dana Reksa. Tapi dengan nama Blibli.com dan di belakangnya itu ada Jarum Family ya, Jarum Group, harusnya influencer tak perlu bingung lah ya untuk mempromosikan Blibli.com ini. Pasti sudah membuat orang tertarik untuk membelinya, tertarik. Itu poinnya di situ. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dari dari saham IPO ini. Satu, kita harus tahu dulu nih track record dari underwriternya. Underwriternya oke apa enggak nih? BCA dan juga Dana Reksa. Satu itu. Yang kedua, berapa total porsi yang mereka IPO kan? Kalau terlalu besar dan tujuannya dalam tanda kutip ya untuk hanya bayar utang, terutama bayar utang ya, dan tidak ada expand bisnis sama sekali, ini bisa dikatakan kurang oke ya kalau secara fundamental, kurang oke. Tetapi kalau tujuannya untuk menggoreng saham, salah satu cara biar saham ini diminatin retail adalah harganya diangkat. That's it. Itu tujuannya ya, tujuan dari bandar biar memancing retail ternotis lah ya. Oh, saham ini apa nih? Nah, diangkat terus itu. Pastikan retail ternotis, wah ini sahamnya naik terus nih. Oh, pasti beli. Itu kebanyakan pemikiran retail akan seperti itu. That's why kalau teman-teman perhatikan ada saham-saham IPO, dari nama aja kita nggak tahu perusahaan apa nih, tapi naik terus. Nah, itu salah satu cara dari bandar ya untuk menotis retail. Itu semakin besar ya jumlah IPO yang dia terbitkan, itu indikasi yang kurang oke perusahaan ini bisa bertahan lama di bursa efek. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dalam time frame yang panjang ya. Kalau berarti bisa dikatakan mereka IPO hanya jualan lembar saham aja, that's it. Tidak tujuan untuk ekspansi bisnisnya. Nah, pertanyaannya gimana nih dengan si Blibli.com gitu. Dengan satu nominalnya 15%, kalau di total ini kan sebesar berapa nih? Kalau di total dia IPO itu besarannya itu sebesar 18% lah. Dia totalnya 18,3%, dia keluar berarti masih ada saham mayoritas yaitu sebesar 83,69%. Ini total saham yang masih dipegang oleh PT Global Investama Andalan, atau ini bisa dikatakan induknya ya, induk dari perusahaan. Ini masih bagus, sangatlah bagus karena mereka memegang mayoritas dari jumlah sahamnya, itu masih bagus. Nah, yang perlu kita cek lagi yaitu tadi total dana IPO ini digunakan untuk apa. Nah, ini rencana penggunaan di prospektus juga ada. Rencana penggunaan dana 5,5 digunakan perseroan untuk pembayaran saldo utang fasilitas perbankan. Ini sudah jelas ya, mereka membayar utang. Sisanya digunakan perseroan untuk modal kerja, kegiatan, dan ya ini pengembangan dari bisnis lah ya. Totalnya 5,5, total dananya yang diserap adalah 9,8. Berarti masih ada kisaran 4,3 lah, masih ada separuhnya lah. Masih ada separuh dari dananya yang bisa digunakan untuk ekspansi bisnisnya. Tuh, apakah hal yang baik, apa yang buruk? So far saya akan mengatakan hal yang buruk ya. Kalau hanya melihat
berkaca dari opini saya tadi, di mana kalau tujuannya untuk bayar utang berarti jelek nih gitu. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini perusahaan bukan perusahaan model old economy ya. Ini menurut saya new economy, di mana kita harus melihat ya valuasinya berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya. Dan melihat valuasi dari Blibli ini, kita harus melihat juga yang namanya big datanya mereka. Big datanya mereka tuh seperti apa. Nah, ini teman-teman perlu compare dengan kompetitor yang lain gitu. Apakah Blibli ini oke dibandingkan kompetitor yang lain apa enggak gitu. Nah, yang jadi dalam tanda kutip ya lucu, bukan lucu sih, apa ya, bisa dikatakan ini bukan masalah yang di Blibli ya, ini lebih ke masalah ke bursa efeknya adalah ini, syarat dan tata cara IPO. Syaratnya ada 3 ya, di mana syarat perusahaan IPO adalah memiliki struktur yang jelas, yang tadi kita udah tahu ya, Blibli ini di cover oleh Jarum ya, udah jelas, sangatlah jelas. Yang kedua, perusahaan yang ketiga dulu memiliki aset nyata ya, asetnya nyata banget, udah terlihat ya dari aplikasinya dan lain-lain, udah terlihat jelas. Tadi juga di depan kita sudah bisa lihat ya kantor pusatnya di mana dan lain-lain, bisa dibaca juga. Yang kedua ini, perusahaan harus sudah laba. Nah, ini kan kalau kita cek ya dari laporan keuangannya, pendapatannya memang bertambah terus, tapi ini bisa dikatakan di akhirnya dia tidak mempunyai net profit sama sekali ya. Dari tahun ke tahun sejak 2019 itu masih rugi. Masih merugi perusahaan ini, Blibli.com. Jadi jangan berharap ya kalau perusahaan ini di 2022 ini at least ya di 2022 ini membagikan dividen, jangan berharap. Tapi kalau 2023 mungkin bisa aja. Kenapa? Karena dia sudah mendapat cairan dana 9,8 T tadi kan dari IPO. 5,5 dibuat bayar utang gitu. Itu kan hal yang oke. Nah, kalau kita lihat hutangnya sendiri totalnya itu 8,7 ya. 8,7 triliun. Ini berdasarkan laporan Juni ya. 8,7 kalau sudah dibayar 5,5 berarti kan masih 3,2 lah kisarannya itu. Kisaran 3,2 triliun ya. Dengan total aset yang dengan total ekuitas 8 triliun ya, 8 triliun, terus nanti tambah dari sisa duit pembayar utang berarti kisaran berapa tadi? 4 triliun. Nanti misal kita masukin dalam ekuitas berarti kan dia ekuitasnya akan 12 dan liabilitasnya akan 3 triliun. Nah, ini dari segi alokasi total liabilitas dan ekuitas, perusahaan ini sangatlah oke, sehat banget gitu, sangatlah sehat. Kalau dia habis IPO, nah itu pertanyaannya adalah dia punya big data enggak? Biar apa? Biar ekuitasnya ini tidak tergerus dan bisa di 2023 menghasilkan laba itu tadi. Kalau saya melihat ya banyak skenario yang disiapkan oleh si Blibli ini. Yang beredar juga kalau teman-teman perhatikan adalah Blibli merger ya. Blibli siap merger dengan tiket.com. Nah, ini Blibli potensi bisnis usai merger dengan tiket.com. Nah, ini kan salah satu cara ya. Salah satu cara untuk ngebangin dari si aset dan kawan-kawannya dari si blibli.com itu tadi, yaitu dengan cara ya merger dengan tiket.com. Tiket.com juga ya masih satu afiliasi dengan si Jarum Group itu sendiri. Nah, ini kan hal yang persiapan lah yang dilakukan oleh Blibli untuk mendongkrak dari laba-labanya dengan tambahan dari marginal dengan tiket.com, mereka kan akan makin banyak ya big data yang mereka kuasai. Nah, itu kita lihat apakah nextnya, terutama 2023, 2024, perusahaan ini akan profit ya. Yang menarik kalau duit IPO dia terjadi ya, dia sudah tidak mempunyai hutang yang besar ya. Sangatlah kegerus banyak ya. Dari 8 triliun udah kepotong 5 triliun sendiri. 5/8-nya udah kepotong. Itu kan hal yang udah sangat besar banget gitu. Nah, yang menarik ini perusahaan tadi ya, perusahaan ini nggak laba ya, belum laba sama sekali tapi sudah bisa IPO gitu. Nah, ini kan bisa dikatakan lucunya Bursa Efek Indonesia dalam memberikan kebijakan ya. Nah, ini ada bisa dikatakan peraturan ganda lah menurut saya, standar ganda yang ditetapkan oleh BI itu jika belum memiliki keuntungan juga masih punya kesempatan untuk melantai di bursa efek.
Ini kan jadi yang atas ini terus buat apa digunakan gitu. Kalau kalau ternyata akhirnya ada eh, SK lanjutannya. Nah, ini kan hal yang lucu yang dilakukan oleh Bursa Efek. Mereka tidak tegas ya, tidak langsung konsekuen, ini bisa listing apa enggak. Namun perusahaan tersebut akan dicatatkan di papan pengembangan bukan papan utama. Kalau hal ini terjadi, berarti mereka IPO-nya, setelah IPO, ARA-nya itu nanti mentok 10%. That's it, tidak bisa lebih lagi. Nah, apakah Blibli akan masuk papan pengembangan? Kayaknya enggak deh. Goto kemarin juga enggak juga kan. Nah, itu yang bisa dikatakan di saat orang berkepentingan ya, dalam tanda kutip ya, di Indonesia, di negara ini melakukan ya listing atau semacamnya, bukan peraturan yang diperketat, malah peraturan itu dicoba dinegosiasi lah. Kita sama-sama tahu itu sih. Itu yang buat Bursa Efek menurut saya aneh sekali ya, Bursa Efek kita. Tuh. Jadi apakah menarik melihat dari IPO Blibli ditambah di mana total dananya bisa dikatakan 50% untuk bayar hutang, terus juga tadi yang di IPO-kan kalau di total 18%, terus underwriter-nya BCA dan BRI. Secara data kalau nanti nextnya di video selanjutnya akan saya share ya, di mana saham-saham ya yang mempunyai nama besar, sudah mempunyai nama besar, dan juga dari underwriter-nya sudah sangat familiar di kalangan retail. Mereka saat pertama IPO susah sekali ya peluangnya atau probabilitasnya untuk ARA. Ditambah track record sebelum-sebelumnya, yaitu Goto dan Bukalapak, di mana dia 2-3 hari ARA tapi habis itu kempes lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, berkaca dari situ dan juga nama di belakang dari Blibli, saya merasa kemungkinan besar Blibli ini tidak akan ARA di IPO-nya, di listingnya. Kemungkinan besar tidak akan ARA, mungkin akan naik, tapi ya di range situ-situ aja mungkin ya. Kenapa? Karena prestis dari nama di balik Blibli ini. Buat apa 2-3 hari naik ARA bahkan, tapi setelah itu kempes. Itu ada hubungannya juga dengan yang namanya pencitraan dari orang di balik belakangnya. Pasti ada. Itu yang jadi persoalan lah ya. Karena melihat dari kemarin Bukalapak setelah ARA terus turun berkali-kali, ya udah di Play Store, di App Store dihujat berkali-kali. Itu kan sangatlah menurunkan rating dan yang lain-lain aplikasi Bukalapak dan Goto tentunya. Apakah Blibli akan melakukan hal sama? I don't think so, melihat orang di balik belakangnya. Jadi harganya akan dibikin lebih stabil mungkin, dan karena kepentingan. So, apa yang saya lakukan, saya akan menunggu dulu apakah ada gebrakan-gebrakan ya. Dan so far sejauh ini saya belum melakukan pembelian atau memesan saham IPO. Dari beberapa saham ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada salah satu saham yang saya beli ya saat IPO ini. Kemarin saya sudah beli, satu sudah pesan, belum tahu ya dapat apa enggak. Dan satu itu bukan blibli.com. Dan sejauh ini Blibli saya bisa mengambil kesimpulan saham ini aman-aman aja, oke, tidak masalah, tidak akan dibikin liar seperti Bukalapak dan Goto. Dan teman-teman jangan berharap dapat uang gratis puluhan persen ya di awal listingnya blibli.com. Karena ya lebih baik stabil aja gitu. Itu yang dijaga oleh Hartono Family ya. Kalau teman-teman perhatikan juga saham TOWR seperti apa geraknya, mungkin geraknya akan seperti itu mungkin itu. Jadi memang IPO-nya Blibli ini so far sejauh ini saya melihat ya tidak ada tendensi grup Jarum pengen keluar dari blibli.com. Satu itu, karena kalau kita membaca dari Goto ya, Goto sudah setelah listing, dia selama 10 tahun dia akan melakukan reg issue. Setiap reg issue dia akan nerbitin 1,5% dari sahamnya. Itu kan ya memang mereka bakar duit. Dia sudah kehabisan duit dan perlu duit lagi untuk suntik-suntik. Gimana caranya?
di saat investor sudah sedikit ya yang melirik untuk injek dana, ya mereka menjual saham-sahamnya. That's it. Itu salah satu cara instan atau shortcut dari suatu perusahaan gitu. Kalau melihat Blibli dengan porsi setelah dia listing masih 80%, saya tidak melihat Jarum Group akan melepas Blibli begitu saja dalam jangka waktu dekat, let's say 5 tahun ke depan. Oke, mungkin itu semoga bisa menjadi referensi atau tambahan insight teman-teman sebelum membeli blibli.com. Jadi jangan berharap, wah pasti arah. Persiapkan dulu kalau ARB itu seperti apa sebelum berpikir, wah nanti arah. Jangan, siapin dulu kondisinya. Mental kalian siap nggak kalau tiba-tiba pertama langsung banting 7%. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan perlu ditanyakan sebelum membeli untuk semua saham. Oke, itu semoga bermanfaat, dan juga kalau ada request ya, mau saham apa yang dibahas, saham IPO pun monggo boleh aja seperti ini. Blibli kita akan bahas, kita coba ulik ya dari prospektusnya seperti apa, menarik. Mungkin itu, see you on the next video. Kalau banyak kekurangan mohon maaf. See you.